Shalom, selamat pagi kepada kita semua. Salam jumpa dalam acara Renungan Singkat Gereja Masa Depan Hari ke-7 Jemaat Diosodipuro. Judul dari renungan singkat saya pada pagi hari ini yaitu Jangan Biarkan Pertahananmu Runtuh. Dan saya akan bawakan dari firman Tuhan yang terdapat dalam Hakim-Hakim 13. Saya percaya firman Tuhan ini semuanya sudah mengetahui ceritanya dan saya tidak akan ceritakan semuanya secara mendetail dan saya akan bawakan sesuai dengan judul yang saya berikan. Dari firman Tuhan ini yaitu menceritakan mengenai Simson. Seperti kita ketahui, bangsa Israel ini sudah sangat banyak berbuat kejahatan di mata Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa Filistin. Di antara bangsa Israel ini ada suami istri yang bernama Manoah dan istrinya mandul, tidak punya anak. Dan saat itu karena Tuhan melihat ini adalah keluarga yang setia, malaikat Tuhan datang kepada istri Manoah dan mengatakan bahwa nanti dia akan mengandung seorang anak yang akan menjadi Nazir Allah. Kita tahu Nazir Allah itu adalah orang yang membaktikan diri untuk pelayanan kepada Tuhan. Dan dia nanti akan mempunyai rambut yang panjang dan rambutnya itu tidak boleh dipotong sama sekali karena dari rambutnya itulah dia mendapatkan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Dan malaikat Tuhan itu juga mengatakan kepada istri Manoah, dia tidak boleh mencemarkan dirinya dengan minum yang memabukkan dan juga makan makanan yang haram. Pendek cerita, lahirlah seorang anak yang bernama Simson. Dia sangat gagah dan kuat. Dan anak ini nantinya akan menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Filistin. Simson ini sering berkelana dan dia banyak menunjukkan dengan kekuatannya dia bisa mengalahkan orang-orang yang jahat kepada dia, terlebih pada bangsa Filistin ini. Sehingga bangsa Filistin ini bingung melihat dia karena dia sendiri bisa mengalahkan orang yang begitu banyak melawan dia. Akhirnya bangsa Filistin ini memperalat wanita kepada Simson dan Simson ini memang sangat tergoda dengan wanita-wanita cantik Filistin yang dimana mereka adalah wanita kafir. Dan akhirnya Simson jatuh ke dalam tangan seorang perempuan yang menjadi istrinya, yaitu Delilah. Dan Delilah inilah diperalat oleh bangsa Filistin untuk membujuk rayu akan Simson mengatakan yang sebenarnya kekuatan dia itu datangnya dari mana dan apa yang bisa dilakukan supaya dia tidak kuat seperti apa yang mereka lihat. Akhirnya Simson mengatakannya, yaitu dari rambutnya. Kalau dipotong, dia akan lemah. Dan disitulah istrinya mengatakan kepada bangsa Filistin. Dan tiba-tiba di saat Simson lagi tidur, mereka melakukan, yaitu memotong rambutnya. Sehingga saat Simson bangun, dia sudah botak. Dan disitulah dia lemah. Dia tidak ada kekuatan sama sekali. Disitulah Simson jatuh ke dalam pencobaan. Dia runtuh. Dia tidak bisa mempertahankan akan segala apa yang dipercayakan kepada dia. Di mana dia dipakai oleh Tuhan untuk dia menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi ia akhirnya jatuh ke dalam tangan seorang perempuan, yaitu Delilah. Tentunya dari pelajaran ini kita bisa mengambil kesimpulan. Dalam kehidupan kita, tentu kita banyak sekali godaan-godaan yang kadang kita tidak bisa mengendalikannya.
Biarlah kita selalu meminta pertolongan daripada Tuhan. Roh Kudus akan selalu bekerja di dalam kehidupan kita apabila kita selalu dekat kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa memakai kekuatan diri kita sendiri. Hanya dengan Tuhanlah kita boleh mendapat perlindungan sehingga kita jauh dari segala godaan-godaan. Sebesar apapun dosa itu, namanya kita kalau sudah jatuh akan jatuh di dalam semuanya itu. Dan kita tidak akan berdaya. Itu sebabnya sebagai manusia yang lemah, tentunya kita akan selalu bersandar kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Biarlah firman ini akan saya berikan ayat untuk menambah kekuatan kepada kita semuanya yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat 13 yang bunyinya sebagai berikut. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi biarlah segala apa yang kita hadapi dalam hidup ini kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah kita boleh mendapatkan kekuatan sehingga kita tidak akan mudah runtuh. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.